أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Yang sama-sama kami muliakan seluruh jamaah Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kembali kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita bersyukur atas segala nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, Allah senantiasa kembali melimpahkan rahmat dan nikmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan selalunya kita bersalawat kepada Nabi, besok di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Adapun kajian kita siang ini menjelang iqamah, kita beri judul istiqamah dalam pelaksanaan amalan-amalan yang sudah kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Kalau kita bicara tentang istiqamah, maka banyak sekali ulama memberikan definisi tentang istiqamah. Maka kita ambil dua pendapat ulama. Yang pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an. Makna istiqomah itu adalah teguh pendirian. Makna istiqomah itu tetap konsisten terhadap sesuatu amalan yang kita kerjakan dalam bentuk kebaikan yang diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran dan yang sudah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan hadis. Karena hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan Nabi, baik perbuatan Nabi. Itulah yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan kita di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhana makna daripada istiqomah adalah tetap teguh terhadap apa yang sudah kita lakukan dalam kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kalau kita ambil dalil tentang istiqomah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi. Kalau Allah memerintahkan kepada Nabi, tentu kita sebagai umat yang hari ini mengakui bahwa Rasul kita adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah itu pun sampai kepada kita. Allah berfirman di dalam surah Hud ayat 112. Fastaqim kama amarta wa man taba ma'aka wa la tat'au. Kata Allah, maka tetapkanlah dirimu Muhammad,
maka tetapkanlah dirimu wahai manusia yang beriman kepadaku, kata Allah, di jalan kebenaran, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan ini ketika Allah menurunkan wahyunya melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kata istiqomah ini sudah lama Allah katakan di dalam Al-Quran. Perintahnya sudah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka orang yang beriman kepada Allah, maka ketika perintah itu diberikan kepadanya, dia ambil perintah itu, dia laksanakan perintah itu. Maka orang yang menjalankan istiqomah di dunia ini, maka besok akan dibalas oleh Allah di akhirat sesuatu kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, lalu pertanyaannya, amalan apa saja yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan yang hari ini kita tetap istiqomah menjalankannya? Paling tidak ada 3. Apa dia? Yang pertama, melaksanakan qiyamul lail selama bulan suci Ramadan. 30 malam rajin kita mengerjakan solat sunnah tarawih dan solat witir berjamaah. Tapi sekarang solat itu tak bisa kita kerjakan. Inilah istimewanya bulan Ramadan. Ada qiyamul lail yang kita kerjakan sebelum kita tidur. Mana dia? Solat witir dan solat tarawih. Tapi ada solat yang kita barengi setelah itu adalah solat tahajud yang kita kerjakan pula di malam-malam bulan suci Ramadan. Apalagi ketika 10 malam terakhir orang bergeliat untuk mengerjakan amalan-amalan soleh di malam-malam bulan suci Ramadan. Karena ulama bersepakat 10 malam terakhir adalah 10 malam dibukakan pintu ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang iktikaf di masjid 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Orang banyak mengerjakan tahajud 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan masjid semakin banyak orang yang datang untuk mengerjakan solat tarawih dan witir berjamaah. Setelah Ramadan seharusnya ini kita pertahankan. Karena akhir dari Ramadan masuklah 1 bulan yang disebut dengan bulan Syawal. Apa makna Syawal? Makna Syawal artinya bulan peningkatan. Jadi Syawal itu bukan Idul Fitri. Syawal itu artinya peningkatan. Orang yang sukses dilatih selama bulan Ramadan, dia tingkatkan lagi amalan setelah bulan suci Ramadan. Bukan berarti masuknya bulan Syawal kendor kembali seperti kita sebelum melaksanakan bulan suci Ramadan. Maka orang yang istiqomah malam hari setelah bulan Ramadan, dia tetap melaksanakan amalan-amalan qiyamul lail, maka inilah Allah akan banggakan dia, Allah akan puji dia kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Allah di dalam surah Al-Isra atau surat Bani Israel, surat ke-17 di dalam Al-Quran, di ayat yang ke-79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan apabila sebagian malam kamu lakukan solat tahajud, kata Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pujian-pujian kepada orang yang mau bangun, yang mau bangkit dari tidurnya tengah malam ketika dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Maka hari ini kaum muslimin rahimakumullah, istiqomah kita selama Ramadan kita kerjakan qiyamul lail. Selama kita berada di bulan Syawal kita tingkatkan qiyamul lail, maka Allah akan puji dan Allah akan memuja kita kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, amalan apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan yang kembali harus kita istiqomah? Fastabiqul khairat.
berlomba-lomba dalam kebaikan. Selama bulan Ramadan banyak orang yang mau berbagi dengan tetangganya. Datang sore hari mengantarkan makanan. Bu, ini ya bu, ada kolak pisang. Tadi saya buat siang hari, sekarang saya antarkan untuk ibu. Ada pula orang ketika siang hari dia masak mungkin makanan yang enak, gulai ayam, mungkin memasak dendeng, dia antarkan ke saudaranya, tetangga sebelah kanan dan sebelah kirinya. Karena dia tahu berbagi itu adalah baik. Dan ketika Rasulullah mengingatkan kepada Abu Zar, wahai Abazar, ya Abazar, wahai bapak, yang dipanggil oleh Nabi dengan kalimat ya Abazar, wahai Abazar, kalau nanti engkau memasak makanan yang mengandung gulai, maka banyakkan kuahnya. Untuk apa ya Rasulullah? Bagikan kepada tetanggamu, bagikan kepada saudaramu. Apa faedahnya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang rajin memberi makan kepada orang lain, maka Allah akan memuliakannya. Bayangkan bapak dan ibu, di dunia ini saja kita kalau dimuliakan oleh orang, sanjungan orang kepada kita, tidak tanggung-tanggung bahagianya kita. Kata istilah orang, kembang hidung kita. Oh, si bapak itu rajin dia untuk berbagi, senang hati kita. Ini Allah yang memuja dan memuji kita. Bahkan Allah berikan balasan besok kepada kita. Siapa yang hari ini memberi makan kepada orang, maka Allah mudahkan rezekinya, Allah lapangkan rezekinya. Begitu Allah memberikan faedah kepada kita. Ramadan kita lakukan dulu. Kita antar makanan kepada takmir masjid. Maka selama bulan Ramadan kenyang takmir masjid, Pak. Ada 3 sehari orang mengantarkan rantang ke takmir masjid. Tapi aneh, selesai Ramadan tak ada lagi yang mengantarkan takmir masjid makanan. Emang takmir masjid itu makannya Ramadan saja? Di luar Ramadan itu dia tetap makan. Seharusnya setiap bulan kita mengantarkan makanan kepadanya. Kenapa? Itu adalah orang-orang yang dititipkan kepada Allah untuk kita mau berbagi. Dan apabila kita memberinya dengan ikhlas, maka dia makan. Lalu dia kumandangkan azan, dia kumandangkan iqamah, lalu dia mungkin menjadi imam. Itu semua amalan akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abazar, engkau berikan makan kepada tetanggamu, maka itu kebaikan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hari ini keluar dari Ramadan, berbagilah kita kembali kepada saudara-saudara kita agar kita mendapatkan kebahagiaan besok di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, amalan apa yang kita lakukan di dunia ketika Ramadan kemarin lalu kita istiqomah hari ini? Maka yang ketiga adalah amalan itu mampu mengendalikan hawa nafsu. Karena Ramadan mendidik kita untuk menjauhkan sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Mana sifat kebinatangan yang ada pada diri kita? Tamak, lobo kata orang, serakah, rakus. Bukankah sebelum masuknya Ramadan apapun kita santuang, apapun kita makan, nampak di depan mata kita, semua kita makan. Bahkan sudah kenyang pun masih juga kita mau memakannya. Ramadan mendidik kita. Walaupun enak makanan di siang hari, Pak, jangan kita makan di siang hari Ramadan. Kenapa? Haram. Begitulah Ramadan mendidik kita. Walaupun enak minuman segar di hadapan kita, belum datang beduk berbuka, haram. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita. Jadi Ramadan itu mendidik kita menjauhkan dari sifat tamak, dari sifat loba, dari sifat rakus. Maka keluar dari Ramadan istiqomah kita. Jangan kita ambil sesuatu yang bukan milik kita, itu maknanya. Jangan kita rakus terhadap sesuatu yang milik orang pun kita ambil, itu maknanya. Sehingga kalau ini istiqomah kita lakukan, terhindarlah kita dari kesengsaraan terhadap diri kita sendiri.
terhadap orang lain yang kita zolimi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan banyak orang hari ini ketika hidup di dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakbar anna Adam, banyak anak cucu Adam, banyak manusia, kata Rasulullah, maka 3 yang tidak akan pernah dia tinggalkan. Di antaranya apa? Hubbul mal, orang itu cinta kepada hartanya. Yang kedua apa lagi? Ketika dia hidup di dunia ini, kata Rasulullah, wa tulu umur, dia ingin dipanjangkan terus hidupnya di dunia ini. Maka orang yang ingin hidupnya panjang di dunia, untuk apa dia hidup panjang di dunia? Tidak lain adalah ingin meraup keuntungan, ingin mengambil semuanya, dan dia ingin hartanya bertambah terus sehingga dia lupa akan sesuatu ancaman Allah Subhanahu wa taala ketika yang dia ambil itu bukan yang halal, yang dia ambil itu menzolimi orang. Besok Allah akan adili dia di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin rahimakumullah yang berbahagia, mari kita pertahankan amalan-amalan yang baik yang diajarkan oleh Allah di dalam bulan suci Ramadan, terus kita lakukan dalam kehidupan kita sampai kita nanti menghadapi ajal kita yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kecil perbuatan yang kita lakukan di dunia, tapi rutin kita lakukan setiap hari. Daripada kemarin kita khatamkan Al-Quran selama bulan suci Ramadan, tapi keluar dari Ramadan tak ada lagi membaca Al-Quran, rugi hidup kita. Rasulullah katakan dalam hadisnya, apa kata Rasulullah? Abul a'mal, amalan yang paling dicintai oleh Allah illallah, yaitu adalah wa inqal, adalah amalan yang sedikit engkau kerjakan tapi rutin engkau lakukan. Itulah besok yang mengantarkan kamu di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah belum meninggal dia lagi, sudah terdengar sendalnya di dalam syurga Allah. Maka ditanya oleh Rasulullah, wahai Bilal, apa amalan yang engkau kerjakan sehingga aku mendengar sendalmu berada di dalam syurga Allah? Apa kata Bilal bin Rabah? Tak banyak amalanku ya Rasulullah. Tentulah amalanmu yang paling banyak ya Rasulullah. Lalu dijawab oleh Bilal, aku hanya melakukan 2 rakaat solat selesai aku berwuduk ya Rasulullah. Amalan ini tak pernah diajarkan Nabi, tapi Bilal lakukan. Nabi tak bantah, Nabi tak larang. Bahkan amalan itu yang memasukkan Bilal ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini Pak, boleh jadi dengan makanan yang kita berikan kepada orang, dengan kita tolong orang, itulah yang mengantarkan kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amalan ini dapat kita laksanakan sampai kita mati, dan mudah-mudahan inilah yang membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.